Halo semuanya, selamat datang di channel Mari Belajar Bersama. Bersama saya Iwan dan saya sangat senang Anda bisa bergabung di sini. Saya di sini untuk berbagi pengetahuan saya tentang FortiGate. Saya akan membahas satu persatu cara konfigurasi agar mudah dipahami. Jadi, jika Anda tertarik untuk meningkatkan keterampilan IT Anda atau ingin memahami lebih dalam tentang jaringan dan keamanan, pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah bergabung dan mari kita mulai perjalanan teknologi kita bersama. Kita akan membahas langkah-langkah penting dalam konfigurasi FortiGate dimulai dari pengaturan awal hingga manajemen sistem yang lebih lanjut. Pertama-tama, kita akan melihat bagaimana cara mengkonfigurasi FortiGate pada pengaturan awal pabrik atau factory default. Ini adalah langkah dasar yang perlu Anda lakukan untuk memastikan FortiGate siap digunakan sesuai dengan kebutuhan jaringan Anda. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi FortiGate sebagai server DHCP. Dengan konfigurasi ini, FortiGate akan mampu secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan Anda, memudahkan pengelolaan alamat IP tanpa perlu pengaturan manual. Tidak kalah penting, kita juga akan membahas bagaimana cara mengatur dan mengontrol akses administrator ke FortiGate. Pengaturan akses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang saja yang bisa melakukan perubahan pada konfigurasi FortiGate Anda. Kemudian, kita akan membahas cara backup dan restore file konfigurasi sistem. Langkah ini sangat penting untuk menjaga backup konfigurasi FortiGate Anda, sehingga jika terjadi masalah atau perubahan yang tidak diinginkan, Anda dapat dengan mudah mengembalikan pengaturan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan melihat cara memperbarui firmware FortiGate. Memperbarui firmware adalah langkah penting untuk memastikan perangkat Anda mendapatkan fitur terbaru dan perbaikan keamanan yang diperlukan untuk menjaga jaringan tetap aman dan berjalan optimal. Terakhir, kita akan memeriksa dan memverifikasi lisensi FortiGuard. FortiGuard menyediakan layanan keamanan yang penting untuk FortiGate, termasuk update antivirus, web filtering, dan AIPS. Memastikan lisensi ini aktif adalah langkah kunci untuk mendapatkan perlindungan maksimal. Kita akan membahas langkah-langkah awal untuk mengatur dan mengonfigurasi FortiGate setelah Anda mengeluarkannya dari box. Saat pertama kali Anda menyalakan FortiGate, perangkat ini akan menggunakan mode Network Address Translation atau NAT sebagai mode operasi defaultnya. Ini adalah mode yang sering digunakan di banyak jaringan untuk mengelola dan menerjemahkan alamat IP internal menjadi alamat IP publik. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah menghubungkan komputer Anda ke FortiGate. Untuk model entry level, Anda bisa menghubungkan kabel jaringan komputer ke port 1 atau port internal switch. Sedangkan untuk model mid-range dan high-end, hubungkan komputer Anda ke port manajemen. Pada model entry level, biasanya ada server DHCP yang berjalan di antar muka tersebut, sehingga komputer Anda akan secara otomatis mendapatkan alamat IP jika pengaturan jaringan komputer Anda sudah menggunakan DHCP. Setelah terhubung, buka browser web Anda dan masukkan alamat https 292.168.1.99 untuk mengakses interface GUI FortiGate. Di sini, Anda akan diminta untuk login menggunakan informasi login default. Namun, ingat, karena informasi login default ini sudah diketahui secara publik, sangat penting untuk segera mengubah kata sandi default yang kosong setelah Anda berhasil login. Jadi pastikan untuk mengganti kata sandi dengan yang lebih kuat dan kompleks. Setelah mengganti kata sandi, Anda akan diminta untuk melakukan beberapa konfigurasi tambahan seperti pengaturan nama host, penyesuaian dashboard, dan pendaftaran perangkat dengan FortiCare untuk mendapatkan dukungan resmi dari Fortinet. Selain itu, semua model FortiGate juga dilengkapi dengan port konsol dan atau port manajemen USB yang memungkinkan Anda mengakses Command Line Interface atau CLI tanpa perlu koneksi jaringan. Anda bisa menggunakan aplikasi terminal emulator seperti PuTTY atau TerraTerm untuk mengakses CLI ini. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana FortiGate bekerja dalam mode Network Address Translation atau NAT mode. Dalam mode ini, setiap interface yang menangani lalu lintas jaringan harus memiliki alamat IP. Alamat IP ini digunakan oleh FortiGate untuk berbagai keperluan, seperti menginisiasi atau merespons sesi, serta sebagai alamat tujuan untuk perangkat yang mencoba menghubungi FortiGate atau melewati traffic melalui perangkat ini.
Ada beberapa cara untuk mendapatkan alamat IP di FortiGate saat beroperasi dalam mode NAT. Pertama, Anda dapat mengatur alamat IP secara manual melalui antarmuka grafis atau Command Line Interface (CLI). Ini memberikan Anda kontrol penuh atas konfigurasi alamat IP sesuai kebutuhan jaringan Anda. Kedua, Anda bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis menggunakan DHCP, yang memudahkan proses pengaturan terutama jika Anda tidak ingin mengelola alamat IP secara manual. Selain itu, untuk koneksi broadband yang menggunakan Point-to-Point Protocol over Ethernet atau PPPoE, Anda juga bisa mengkonfigurasi FortiGate untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis melalui CLI. Kita akan membahas pengaturan interface di FortiGate, terutama peran, role, interface, dan bagaimana hal itu dapat mencegah kesalahan konfigurasi yang sering terjadi, seperti masalah jaringan yang disebabkan oleh DHCP server yang secara tidak sengaja diaktifkan pada interface WAN. Di FortiGate, Anda bisa mengonfigurasi role interface melalui GUI. Role ini menentukan pengaturan yang tersedia untuk interface tersebut, sesuai dengan topologi jaringan yang Anda gunakan. Misalnya, ketika role interface diatur sebagai WAN, pengaturan untuk DHCP server dan deteksi perangkat tidak akan muncul di GUI. Ini sangat penting karena DHCP server biasanya hanya digunakan di LAN, bukan di WAN. Namun, jika Anda berada dalam situasi yang tidak biasa dan perlu menggunakan opsi yang tersembunyi oleh role saat ini, Anda bisa mengubah role interface menjadi undefined. Dengan role ini, semua opsi akan ditampilkan di GUI, memberikan Anda fleksibilitas penuh dalam konfigurasi. Untuk memudahkan pengelolaan dan mengingat fungsi masing-masing antarmuka, Anda juga bisa memberikan alias pada setiap interface. Misalnya, Anda bisa memberi nama port 3 sebagai internal network. Ini akan sangat membantu, terutama saat Anda sedang membuat atau meninjau kebijakan jaringan, karena daftar kebijakan Anda akan lebih mudah dipahami. Kita akan membahas bagaimana FortiGate tidak hanya berfungsi sebagai server DHCP untuk klien wireless, tetapi juga untuk perangkat lain yang terhubung ke jaringan Anda. Jika Anda ingin mengkonfigurasi FortiGate sebagai server DHCP pada salah satu interface, misalnya port 3, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih opsi manual dan memasukkan alamat IP statis untuk interface tersebut. Setelah itu, Anda bisa mengaktifkan opsi DHCP server. Dengan mengaktifkan DHCP server, FortiGate akan menampilkan berbagai opsi untuk konfigurasi server DHCP bawaan, termasuk fitur provisioning, seperti pengaturan DHCP options dan aturan penugasan alamat IP. Dengan mengkonfigurasi FortiGate sebagai server DHCP, Anda bisa dengan mudah mengelola pengalamatan IP di jaringan Anda dan memastikan setiap perangkat mendapatkan alamat IP yang sesuai dengan kebijakan jaringan yang Anda terapkan. Fitur ini memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh atas bagaimana alamat IP dialokasikan di jaringan Anda, baik untuk klien wireless maupun perangkat yang terhubung secara kabel. Kita akan membahas tentang VLAN atau Virtual Local Area Network dan bagaimana VLAN bekerja pada FortiGate dalam mode operasi NAT. VLAN memungkinkan Anda untuk membagi jaringan LAN fisik menjadi beberapa LAN logis. Dalam mode NAT, setiap VLAN membentuk broadcast domain terpisah, yang berarti lalu lintas broadcast dalam satu VLAN tidak akan terlihat oleh VLAN lainnya. Ini sangat berguna untuk segmentasi jaringan dan meningkatkan keamanan serta efisiensi dalam pengelolaan lalu lintas jaringan. Yang menarik, beberapa VLAN dapat eksis dalam interface fisik yang sama, selama mereka memiliki VLAN ID yang berbeda. Dengan kata lain, satu interface fisik dapat dibagi menjadi dua atau lebih interface logis yang berbeda. Setiap frame Ethernet yang melewati interface tersebut akan ditambahkan tag khusus yang mengidentifikasi VLAN mana yang dimaksud. Dengan memanfaatkan VLAN di FortiGate, Anda bisa lebih fleksibel dalam mengatur dan mengelola jaringan Anda, memastikan setiap segmen jaringan memiliki tingkat isolasi dan keamanan yang sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan struktur jaringan Anda tanpa harus menambah perangkat keras fisik. Kita akan membahas cara membuat VLAN di FortiGate menggunakan GUI dan beberapa konsep penting yang perlu Anda ketahui terkait konfigurasi VLAN. Untuk membuat VLAN di FortiGate melalui GUI, langkah pertama adalah klik Create New, lalu pilih Interface. Di bagian tipe, pilih VLAN. Anda harus menentukan VLAN ID dan interface fisik yang akan menjadi tempat VLAN tersebut terhubung. Perlu diingat,
Frame yang dikirim atau diterima oleh interface VLAN ini selalu diberi tag VLAN ID untuk mengidentifikasi kemana mereka harus dikirim. Namun, frame yang dikirim atau diterima oleh segmen interface fisik tidak pernah diberi tag. Mereka tergolong dalam apa yang disebut dengan native VLAN yang menggunakan VLAN ID 0. Ini penting untuk dipahami saat Anda mengelola lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan Anda. Selain itu, jika Anda bekerja dalam lingkungan multi-VDOM, virtual domains, FortiGate memberikan fleksibilitas ekstra di mana interface fisik dan subinterface VLAN-nya dapat ditempatkan di VDOM yang berbeda. Ini memungkinkan segmentasi jaringan yang lebih canggih dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam infrastruktur jaringan yang kompleks. Sebelum Anda mengintegrasikan FortiGate ke dalam jaringan Anda, ada beberapa langkah penting yang perlu Anda lakukan. Salah satunya adalah mengkonfigurasi default gateway. Jika FortiGate mendapatkan alamat IP-nya melalui metode dinamis seperti DHCP atau PPPoE, default gateway biasanya juga akan didapatkan secara otomatis. Namun, jika tidak, Anda harus mengonfigurasi rute statis secara manual. Tanpa rute ini, FortiGate tidak akan bisa merespons paket-paket yang berasal dari subnet di luar yang langsung terhubung ke interface-nya sendiri. Selain itu, FortiGate mungkin tidak akan bisa terhubung ke FortiGuard untuk pembaruan yang sangat penting dan mungkin juga tidak akan dapat merutekan lalu lintas dengan benar. Untuk memastikan FortiGate dapat merutekan semua lalu lintas dengan benar, pastikan bahwa perangkat ini memiliki rute yang sesuai dengan semua paket dengan tujuan 0.0.0.0/0 yang dikenal sebagai default route dan mengarahkan lalu lintas tersebut melalui interface jaringan yang terhubung ke internet menuju ke alamat IP dari router berikutnya. Routing adalah bagian penting dari pengaturan jaringan dasar yang perlu Anda lakukan sebelum Anda mulai mengkonfigurasi kebijakan firewall. Anda juga bisa memperluas opsi lanjutan dan memasukkan nilai prioritas. Jika ada dua rute dengan jarak yang sama, rute dengan nilai prioritas yang lebih rendah akan diutamakan. Kita akan membahas tentang bagaimana FortiGate dapat membantu Anda tidak hanya dalam segmentasi jaringan, tetapi juga dalam membagi kebijakan keamanan dan administrator ke dalam beberapa domain keamanan dengan menggunakan VDOMs. VDOMs atau Virtual Domains memungkinkan Anda untuk membagi FortiGate menjadi beberapa perangkat logis yang terpisah. Setiap VDOM memiliki kebijakan keamanan dan tabel routing yang independen. Secara default, lalu lintas dari satu VDOM tidak dapat masuk ke VDOM lain, yang berarti dua interface di VDOM yang berbeda bisa memiliki alamat IP yang sama tanpa menyebabkan masalah overlapping subnet. Dengan menggunakan VDOMs, satu perangkat FortiGate bisa berfungsi seperti pusat data virtual yang menyediakan inspeksi keamanan jaringan, manajemen ancaman terpadu, UTM, dan komunikasi yang aman. Ini adalah solusi yang sangat kuat untuk organisasi yang ingin mengelola beberapa domain keamanan atau mengisolasi berbagai bagian jaringan mereka dalam satu perangkat. Kita akan membahas perbedaan antara GUI dan CLI di FortiGate, serta bagaimana cara memanfaatkan kedua alat ini untuk konfigurasi dan administrasi perangkat Anda. Kebanyakan fitur di FortiGate tersedia baik di GUI, Graphical User Interface, maupun di CLI, Command Line Interface. Namun, ada beberapa pengecualian penting yang perlu Anda ketahui. Misalnya, Anda tidak dapat melihat laporan melalui CLI. Selain itu, pengaturan lanjutan dan perintah diagnostik untuk super user biasanya tidak tersedia di GUI. Seiring dengan meningkatnya pemahaman Anda tentang FortiGate, terutama jika Anda berencana untuk melakukan scripting konfigurasi, Anda mungkin akan lebih sering menggunakan CLI. CLI memberikan fleksibilitas tambahan yang tidak selalu tersedia di GUI. Anda dapat mengakses CLI melalui widget JavaScript di GUI yang bernama CLI Console, atau menggunakan terminal emulator seperti Teraterm atau PuTTY. Terminal emulator Anda bisa terhubung melalui jaringan menggunakan SSH atau Telnet, atau melalui port konsol lokal. Selain itu, SNMP dan beberapa protokol administratif lainnya juga didukung, tetapi hanya dalam mode baca saja. Ini berarti Anda tidak bisa menggunakan SNMP untuk pengaturan dasar, tetapi masih berguna untuk pemantauan dan pengumpulan informasi. Kita akan membahas cara mengelola akses administrator di FortiGate dan praktik terbaik untuk memastikan keamanan akun administrator. Langkah pertama dalam mengelola akses adalah dengan login sebagai admin. Setelah masuk,
Anda harus membuat akun terpisah untuk administrator lain. Ini adalah praktik terbaik untuk keamanan dan pelacakan, karena setiap administrator sebaiknya memiliki akun mereka sendiri. Di bagian Create New, Anda bisa memilih antara administrator atau REST API admin. Biasanya, Anda akan memilih administrator dan kemudian menetapkan administrator profile yang menentukan izin administratif untuk pengguna tersebut. Jika Anda memilih REST API admin, Anda akan menambahkan pengguna administratif yang akan menggunakan aplikasi custom untuk mengakses FortiGate melalui REST API. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke FortiGate dan melakukan tugas sesuai dengan izin yang diberikan oleh profil administrator mereka. Ada juga beberapa opsi lain yang tidak ditampilkan di sini, seperti mengonfigurasi FortiGate untuk memverifikasi akun melalui server otentikasi jarak jauh, daripada membuat akun langsung di FortiGate. Menggunakan sertifikat digital yang diterbitkan oleh server otoritas sertifikasi internal Anda sebagai pengganti kata sandi untuk autentikasi administrator. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan kata sandi, pastikan kata sandi tersebut kuat dan kompleks. Misalnya, gunakan beberapa kata yang saling terjalin dengan variasi kapitalisasi dan sisipkan angka serta tanda baca secara acak. Hindari kata sandi pendek atau yang mengandung nama, tanggal, atau kata-kata yang ada dalam kamus karena rentan terhadap serangan brute force. Untuk mengaudit kekuatan kata sandi, Anda bisa menggunakan alat seperti Crack atau John the Ripper. Risiko serangan brute force meningkat jika port manajemen Anda terhubung ke internet. Untuk membatasi akses ke fitur tertentu, Anda juga bisa menetapkan izin yang sesuai. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan bahwa hanya administrator yang sah, yang memiliki akses yang tepat sesuai dengan tugas mereka. Kita akan membahas cara mengelola dan menetapkan izin administrator di FortiGate dengan menggunakan profil yang berbeda untuk meningkatkan keamanan dan kontrol. Ketika menetapkan izin pada profil administrator, Anda dapat menentukan hak akses sebagai baca tulis, baca saja, atau tidak ada sama sekali untuk setiap area. Secara default, FortiGate memiliki profil khusus bernama Super Admin yang digunakan oleh akun bernama admin. Profil ini tidak dapat diubah dan memberikan akses penuh ke semua fitur, mirip dengan akun super user root. Selain itu, ada profil default lain yang disebut Prof Admin, yang juga memberikan akses penuh, namun hanya berlaku untuk domain virtual tertentu dan bukan untuk pengaturan global FortiGate. Profil ini dapat disesuaikan izinnya. Anda tidak harus menggunakan profil default. Misalnya, Anda bisa membuat profil baru bernama Auditor Access dengan izin baca saja. Ini adalah praktik terbaik untuk membatasi izin seorang administrator hanya pada apa yang mereka butuhkan untuk pekerjaan mereka. Dengan cara ini, jika akun tersebut dikompromikan, dampaknya tidak akan total pada perangkat FortiGate atau jaringan Anda. Untuk melakukan ini, buatlah profil administrator yang sesuai, lalu pilih profil yang tepat saat mengonfigurasi akun. Opsi Override Idle Timeout memungkinkan Anda untuk mengubah nilai admin timeout di bawah config sistem aksi profile untuk setiap profil akses. Anda bisa mengonfigurasi profil administrator untuk memperpanjang waktu timeout aktivitas dan memudahkan penggunaan GUI untuk pemantauan pusat. Ingatlah bahwa Anda dapat melakukan ini pada basis per profil untuk mencegah pengaturan yang tidak disengaja secara global. Efek dari profil administrator lebih dari sekadar akses baca atau tulis. Tergantung pada jenis profil yang Anda tetapkan, seorang administrator mungkin tidak bisa mengakses seluruh perangkat FortiGate. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi akun yang hanya bisa melihat pesan log. Administrator juga mungkin tidak dapat mengakses pengaturan global di luar domain virtual yang mereka tunjuk. Domain virtual, VDOM, adalah cara untuk membagi sumber daya dan konfigurasi pada satu perangkat FortiGate. Administrator dengan izin yang lebih terbatas tidak dapat membuat atau bahkan melihat akun dengan izin yang lebih tinggi. Kita akan membahas cara meningkatkan keamanan FortiGate dengan mendefinisikan host atau subnet yang dipercaya sebagai sumber login yang aman. Salah satu cara efektif untuk mengamankan FortiGate adalah dengan mengkonfigurasi IP atau subnet yang dipercaya untuk login. Misalnya, Anda bisa mengatur 10.0.1.10 sebagai satu-satunya IP yang dipercaya untuk login admin. Jika admin mencoba login dari mesin dengan IP lain, mereka akan menerima pesan kegagalan otentikasi. Perlu diingat,
Jika Anda mengkonfigurasi host yang dipercaya untuk semua administrator, dan ada administrator yang mencoba login dari IP yang tidak ada dalam daftar host terpercaya, administrator tersebut tidak akan mendapatkan halaman login. Sebagai gantinya, mereka akan menerima pesan, tidak dapat menghubungi server. Jika Anda meninggalkan alamat IP versi 4 sebagai 0.0.0/0, ini berarti bahwa koneksi dari IP sumber manapun akan diizinkan. Secara default, konfigurasi administrator adalah 0.0.0/0, tetapi Anda mungkin ingin mengubahnya sesuai kebutuhan keamanan Anda. Perhatikan bahwa setiap akun dapat mendefinisikan host atau subnet manajemennya sendiri. Anda juga harus memperhatikan adanya NAT, Network Address Translation, yang mungkin terjadi antara perangkat yang diinginkan dan FortiGate. NAT yang tidak diatur dengan benar dapat mencegah administrator login dari IP yang diinginkan jika IP tersebut diterjemahkan ke alamat lain sebelum mencapai FortiGate, sehingga mengabaikan tujuan dari host terpercaya. Sebagai opsi tambahan, Anda juga dapat mengkonfigurasi akun administrator untuk membatasi akses hanya untuk memberikan akun pengguna tamu. Dengan mengaktifkan opsi ini, akun administrator akan dapat membuat akun pengguna tamu, asalkan ada grup pengguna tamu yang tersedia untuk disediakan. Kita akan membahas beberapa pengaturan penting untuk mengelola sesi administrator di FortiGate, termasuk penyesuaian port protokol administratif, pengaturan sesi bersamaan, dan pengelolaan waktu idle. Pertama-tama, Anda mungkin ingin menyesuaikan nomor port untuk protokol administratif. Ini dapat membantu dalam mengelola dan mengamankan akses ke FortiGate Anda. Selain itu, Anda memiliki opsi untuk mengizinkan sesi bersamaan. Ini sangat berguna jika Anda sering membuka beberapa tab browser atau jika Anda meninggalkan sesi CLI terbuka tanpa menyimpan pengaturan, kemudian mulai sesi GUI, dan secara tidak sengaja mengedit pengaturan yang sama dengan cara yang berbeda. Untuk keamanan yang lebih baik, pastikan Anda hanya menggunakan protokol yang aman dan menegakkan kompleksitas serta perubahan kata sandi. Pengaturan waktu idle menentukan berapa lama sesi administrator yang tidak aktif akan ditutup secara otomatis. Defaultnya adalah 5 menit. Waktu idle yang lebih pendek lebih aman, tetapi meningkatkan timer dapat membantu mengurangi kemungkinan administrator terlogout saat menguji perubahan. Anda juga dapat mengoverride pengaturan waktu idle untuk setiap profil administrator menggunakan opsi Override Idle Timeout. Ini memungkinkan Anda untuk mengubah nilai admin timeout di bawah config system AC profile untuk setiap profil akses. Dengan cara ini, Anda dapat menyesuaikan waktu timeout aktivitas per profil tanpa mengubah pengaturan secara global. Kita akan membahas cara mengelola dan mengamankan protokol manajemen di FortiGate dengan menyesuaikan akses untuk masing-masing interface. Setelah Anda mendefinisikan subnet manajemen atau host yang terpercaya untuk setiap akun administrator, langkah berikutnya adalah mengaktifkan atau menonaktifkan protokol manajemen sesuai kebutuhan. Setiap interface memiliki pengaturan protokol manajemennya sendiri. Misalnya, jika administrator Anda hanya terhubung ke FortiGate melalui port 3, sebaiknya Anda menonaktifkan akses administratif pada semua port lainnya. Ini membantu mencegah upaya brute force dan akses yang tidak aman. Protokol manajemen yang tersedia termasuk HTTPS, HTTP, ping, dan SSH. Secara default, opsi HTTP dan Telnet tidak terlihat di GUI. Pertimbangkan lokasi interface Anda di jaringan. Mengaktifkan ping pada interface internal berguna untuk pemecahan masalah. Namun, jika interface tersebut terhubung ke internet, protokol ping dapat membuka FortiGate terhadap serangan DOS. Jadi, Anda harus menonaktifkannya pada interface eksternal. Selain itu, nonaktifkan protokol yang tidak mengenkripsi aliran data seperti HTTP dan Telnet. Perlu diingat bahwa protokol IP versi 4 dan IP versi 6 dipisahkan. Anda dapat memiliki kedua alamat tersebut pada satu interface, tetapi hanya merespons ping pada IP versi 6 jika diperlukan. Selanjutnya, kita juga memiliki beberapa protokol terkait security fabric seperti CAPWAP dan FortiTelemetry. FortiTelemetry digunakan khusus untuk mengelola FortiClient dan Security Fabric. Sementara SAPWAP digunakan untuk FortiAP, FortiSwitch, dan FortiExtender yang dikelola oleh FortiGate. Protokol FMJ Access digunakan untuk berkomunikasi dengan FortiManager ketika server tersebut mengelola beberapa perangkat FortiGate.
Protokol Radius Accounting mendengarkan dan memproses paket akuntansi Radius untuk otentikasi single sign-on. Dan untuk otentikasi faktor kedua, Anda bisa menggunakan FTM atau Forti Token Mobile Push dari aplikasi Forti Token Mobile. Ketika Anda menetapkan peran interface LAN atau WAN, FortiGate akan menggunakan Link Layer Discovery Protocol (LLDP) untuk mendeteksi jika ada FortiGate upstream di jaringan Anda. Jika FortiGate menemukan FortiGate upstream, Anda akan diminta untuk mengonfigurasi perangkat FortiGate tersebut untuk bergabung dengan Security Fabric. Kita akan membahas pentingnya melakukan backup konfigurasi pada FortiGate dan bagaimana melakukannya dengan benar untuk memastikan data Anda aman dan mudah dipulihkan. Setelah FortiGate Anda memiliki pengaturan jaringan dasar dan akun administratif, langkah berikutnya adalah membuat backup konfigurasi. Anda memiliki opsi untuk memilih lokasi penyimpanan file backup dan juga memutuskan apakah akan mengenkripsi file tersebut atau tidak. Secara default, file backup tidak dienkripsi, namun kata sandi yang disimpan di file, seperti kata sandi pengguna administratif, pengguna lokal, dan kunci prabagi untuk VPN IPsec, tetap dalam bentuk hash yang terobfuskasi. Jika Anda memilih untuk mengenkripsi file konfigurasi, Anda akan menambahkan lapisan keamanan tambahan. Namun, ada beberapa pertimbangan penting. Setelah file dikripsi, file tersebut tidak dapat didekripsi tanpa kata sandi dan perangkat FortiGate dengan model dan firmware yang sama. Ini berarti, jika Anda mengirim file konfigurasi yang terenkripsi ke dukungan teknis Fortinet, meskipun Anda memberikan kata sandi, mereka tidak dapat memuat konfigurasi Anda sampai mereka mendapatkan akses ke model FortiGate yang sama. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian tiket Anda. Sebagai alternatif, Anda bisa mengaktifkan opsi password masking saat membuat file backup baru untuk mengganti semua kata sandi dan rahasia dalam file konfigurasi. Ini membantu mencegah kebocoran data yang tidak diinginkan ketika membagikan file backup dengan pihak ketiga. Jika Anda menggunakan virtual domains, VDOMs, untuk membagi sumber daya dan konfigurasi perangkat FortiGate Anda, setiap administrator VDOM dapat melakukan backup dan pemulihan konfigurasi mereka sendiri. Meskipun Anda tidak perlu membackup seluruh konfigurasi FortiGate, disarankan untuk tetap melakukan backup penuh. Backup sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan jika terjadi bencana yang merusak FortiGate. Mengulang pembuatan ratusan kebijakan dan objek dari awal memakan waktu yang signifikan, sementara memuat file konfigurasi ke perangkat baru jauh lebih cepat. Pemulihan file konfigurasi sangat mirip dengan proses backup dan akan merestart FortiGate. Dengan memiliki backup yang solid, Anda dapat memastikan bahwa sistem Anda dapat kembali beroperasi dengan cepat setelah gangguan yang tidak terduga. Kita akan membahas cara memulihkan konfigurasi FortiGate dari file backup dan hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama perbedaan antara file konfigurasi yang terenkripsi dan yang tidak terenkripsi. Ketika Anda membuka file konfigurasi di editor teks, Anda akan melihat bahwa baik file konfigurasi yang terenkripsi maupun yang tidak terenkripsi mengandung header teks jelas yang berisi informasi dasar tentang perangkat. Header ini memberikan detail penting yang membantu dalam proses pemulihan. Untuk memulihkan file konfigurasi yang terenkripsi, Anda harus mengunggahnya ke perangkat FortiGate dengan model dan firmware yang sama, kemudian menyediakan kata sandi enkripsi. Ini memastikan bahwa konfigurasi dapat dibaca dan diterapkan dengan aman. Sebaliknya, untuk memulihkan file konfigurasi yang tidak terenkripsi, Anda hanya perlu memastikan bahwa model FortiGate sesuai. Jika firmware berbeda, FortiGate akan mencoba melakukan upgrade konfigurasi, mirip dengan bagaimana ia menggunakan script upgrade saat memperbarui firmware. Meskipun demikian, disarankan untuk mencocokkan firmware pada FortiGate dengan firmware yang tercantum dalam file konfigurasi untuk hasil yang optimal. Umumnya, file konfigurasi hanya berisi pengaturan yang bukan default, ditambah beberapa pengaturan default yang krusial. Ini mengurangi ukuran backup, yang jika tidak dilakukan, bisa mencapai beberapa megabyte. Dengan memahami cara memulihkan file konfigurasi dengan benar, Anda dapat memastikan bahwa proses pemulihan berjalan lancar dan perangkat Anda kembali ke kondisi optimal dengan cepat setelah gangguan atau kerusakan. Kita akan membahas format YAML yang semakin populer untuk file konfigurasi, serta bagaimana FortiOS kini mendukung format ini untuk backup dan pemulihan konfigurasi. YAML atau YAML Ain't Markup Language adalah format yang semakin banyak digunakan untuk membuat
file konfigurasi berkat sintaksisnya yang mudah dibaca dan ditulis. Dengan dukungan terbaru di FortiOS, Anda kini dapat melakukan backup dan pemulihan file konfigurasi menggunakan format YAML melalui GUI FortiGate. Mari kita lihat perbedaan antara format file default dan format YAML. Format default biasanya menggunakan struktur yang lebih kompleks dan seringkali sulit dibaca. Di sisi lain, YAML menawarkan sintaks yang lebih bersih dan terstruktur dengan cara yang lebih intuitif. Format YAML tidak hanya membuat file konfigurasi lebih mudah dibaca, tetapi juga memudahkan proses editing dan pemeliharaan konfigurasi. Dengan menggunakan GUI FortiGate, Anda bisa dengan mudah mengunggah dan memulihkan file konfigurasi dalam format YAML, membawa kemudahan dan fleksibilitas lebih dalam manajemen FortiGate. Jadi, jika Anda belum mencoba menggunakan format YAML untuk konfigurasi FortiGate, ini adalah waktu yang tepat untuk mulai beralih dan merasakan kemudahan yang ditawarkan. Kita akan membahas cara memeriksa versi firmware saat ini di FortiGate dan bagaimana mengelola pembaruan firmware menggunakan GUI dan CLI. Saat Anda pertama kali masuk ke FortiGate, halaman utama yang Anda lihat adalah dashboard. Di dashboard ini, Anda bisa melihat versi firmware saat ini di widget sistem. Selain itu, Anda juga bisa menemukan informasi ini di menu sistem firmware dan registrasi. Jika Anda lebih suka menggunakan CLI, cukup ketik perintah get system status untuk mendapatkan informasi versi firmware. Jika ada versi firmware baru yang tersedia, FortiGate akan memberitahu Anda melalui dashboard dan halaman firmware and registration. Di halaman firmware and registration, Anda dapat mengelola firmware yang berjalan pada setiap perangkat FortiGate, FortiAPI, dan FortiSwitch dalam Security Fabric, serta mendaftarkan dan mengotorisasi perangkat-perangkat ini. Untuk memperbarui firmware, Anda dapat menggunakan opsi upgrade. Opsi ini memungkinkan Anda untuk memperbarui firmware perangkat yang dipilih. Jika Anda menggunakan Security Fabric, Anda dapat memilih opsi Fabric Upgrade untuk memperbarui firmware FortiGate root serta perangkat Fabric lainnya, seperti FortiSwitch dan FortiAP. Opsi Fabric Upgrade juga bisa digunakan untuk memperbarui firmware FortiGate yang tidak tergabung dalam Security Fabric, namun memiliki perangkat FortiSwitch dan FortiAP yang dikelola. Opsi ini menggunakan gambar firmware yang dirilis dari FortiGuard. Jangan lupa untuk membaca release notes sebelum melakukan upgrade firmware. Release notes akan memberikan informasi penting tentang jalur upgrade yang didukung dan detail lain yang mungkin mempengaruhi proses upgrade. Kita akan membahas bagaimana FortiGate berintegrasi dengan FortiGuard Subscription Services untuk menjaga keamanan jaringan Anda tetap mutakhir dan efektif. FortiGuard Subscription Services adalah komponen penting yang memberikan FortiGate informasi ancaman terbaru. FortiGate menggunakan FortiGuard untuk meminta paket pembaruan. FortiGate secara berkala meminta paket yang berisi mesin dan tanda tangan terbaru. Paket ini penting untuk memastikan bahwa FortiGate dapat mendeteksi ancaman baru dengan efektif. Query ke FDN. FortiGate dapat mengajukan query ke FortiGuard Distribution Network, FDN, untuk URL atau nama host tertentu. Query ini dilakukan secara real-time setiap kali FortiGate melakukan pemindaian spam atau situs web yang difilter. Secara default, lokasi server FortiGuard dipilih berdasarkan beban server secara global. Namun, Anda juga memiliki opsi untuk mengubah lokasi server FortiGuard ke USA. Dalam hal ini, FortiGate akan memilih server FortiGuard yang berbasis di Amerika Serikat. Untuk query, FortiGate menggunakan UDP atau HTTPS untuk transportasi data. Meskipun protokol ini tidak dirancang untuk toleransi kesalahan, mereka dirancang untuk kecepatan. Artinya, koneksi internet yang andal sangat penting agar query dapat berjalan dengan baik. Untuk pembaruan seperti antivirus dan AIPS, file ini lebih kecil dan tidak berubah sesering itu, sehingga biasanya hanya diunduh sekali sehari menggunakan TCP untuk transportasi yang dapat diandalkan. Setelah database diunduh, fitur-fitur yang terkait dengan FortiGate akan terus berfungsi bahkan jika koneksi internet tidak stabil. Namun, penting untuk menghindari gangguan selama proses pengunduhan, agar FortiGate dapat terus mendeteksi ancaman baru. Saat menggunakan server FortiGuard untuk DNS, FortiOS secara default menggunakan DNS over TLS, DOT, untuk mengamankan lalu lintas DNS. FortiGuard DNS server terbaru juga telah ditambahkan sebagai server utama dan sekunder untuk meningkatkan keandalan dan keamanan. Kita akan membahas bagaimana cara memeriksa status lisensi FortiGuard dan komunikasi dengan FortiGuard pada FortiGate.
Untuk memastikan bahwa FortiGate Anda berfungsi dengan optimal dan mendapatkan perlindungan terbaru, penting untuk memeriksa status lisensi dan koneksi FortiGuard secara berkala. Berikut adalah langkah-langkahnya. Masuk ke GUI FortiGate. Pertama, akses antarmuka grafis pengguna, GUI, FortiGate Anda. Periksa status lisensi. Di dashboard FortiGate, Anda dapat melihat status lisensi FortiGuard. Ini termasuk informasi tentang masa berlaku lisensi dan apakah lisensi aktif atau tidak. Memastikan lisensi FortiGuard Anda aktif adalah kunci untuk mendapatkan pembaruan dan perlindungan terbaru. Cek komunikasi dengan FortiGuard. Di halaman FortiGate, Anda juga bisa memeriksa komunikasi dengan server FortiGuard. Ini memastikan bahwa FortiGate terhubung dengan baik dan dapat menerima pembaruan dan informasi ancaman terbaru. Periksa versi database. Anda dapat memeriksa versi dari database yang diinstal secara lokal untuk setiap layanan FortiGuard. Ini membantu Anda memastikan bahwa Anda memiliki versi terbaru dari database ancaman yang diperlukan untuk deteksi dan perlindungan yang efektif. Dengan memantau status lisensi dan komunikasi FortiGuard secara teratur, Anda dapat memastikan bahwa perangkat FortiGate Anda selalu mendapatkan perlindungan yang tepat dan mutakhir. Demikianlah penjelasan awal mengenai FortiGate dan akan terus diupdate lebih banyak lagi video mengenai FortiGate ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.